Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gar Anwar dari kelompok satu dan ada rekan saya yaitu Saya Ahmad Gunung Pramuji. Saya Muhammad Cebi. Oke, pada kesempatan ini kami akan presentasikan hasil proyek kami yaitu proyek 2 dengan judul kami membuat website dengan mitra DK Apparel. Baik, yang pertama saya di sini membuat halaman halaman awal atau halaman pemesan yang belum login. Halamannya kayak gini dan dan ini juga bisa di scroll ke bawah. Nah, ini beberapa jersey dari mitra kami atau beberapa bahan dari mitra kami, yaitu yang pertama ada Banjema, ada Puma, ada Drop Nedle, sama Dryfit, sama Embos Batik, Embos Straw, dan terakhir ada Milano. Di di sini juga kami membuat lokasi dari tokonya. Terus lanjut aja ke login sebagai pemesan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ya. Eh, jadi di sini ada tampilan dari dashboard pemesan. Di antaranya itu ada beranda. Jadi isinya itu ada apa ya, daftar pemesanan gitulah. Setelah pemesan ini pesan jersey, coba langsung kita coba aja dari pesan jerseynya. Nah, jadi di yang pertama itu kita nginput nama pemesan, nama pesanan, terus nomor teleponnya. Nah, ketika di sini nih hubungi admin untuk desain jersey ini maksudnya kayak misalkan mau konfirmasi pembayaran dan juga desain gitu. Terus lanjut ke jumlah jumlah pesanannya itu kita bisa langsung eh, jumlahkan berapa. Nah, maka langsung muncul ya. Oke, lanjut ngisi bahan jersey-nya itu ada beberapa pilihan. Lanjut ngisi nama pemain dan juga nomor pemain, terus ukuran jersey-nya juga sampai eh, sesuai jumlah yang kita input. Terus lanjut. Nah, ketika memilih bahan itu maka otomatis harga per jersinya itu otomatis dan juga total harganya ini bakalan menghitung dari jumlah pesanan kita gitu, Pak. Pak. Iya. Oke. Nah, seperti itu. Lanjut ke bawah. Nah, jadi alamat ini kita pakainya API alamat. Nah, jadi di situ bisa langsung milih-milih seperti provinsi, kabupaten, terus ada kecamatan, sampai ke kelurahan juga. Nah, terus kita klik aja submit pesan sekarang. Nah, maka akan muncul hasil dari pesan jersey tadi. Kita bisa lihat deskripsinya. Nah, ini dia deskripsinya ya. Nah, di bagian status itu nanti bakalan dari admin itu dan karyawan juga bakal konfirmasi. Nanti dari status itu bakal berubah secara otomatis. Nah, seperti itu. Mungkin dilanjut oleh rekan saya ya. Ya, saya akan menjelaskan user dengan role admin. Jadi, pada saat pesanan di input oleh pemesan, admin akan menerima data yang berupa pesanan hari ini juga masuk ke dalam inputan dari
pemesan akan masuk ke dalam dashboard dari admin. Dan juga kita lihat di sini eh, tabel dari nama pemesan dan bahan jersey semuanya ada di dashboard admin. Kita lanjut ke pesanan. Nah, ini kita bisa lihat pesanan dari pemesan tadi. Kita lihat pemain. Nah, ini adalah 3 pemain yang diinputkan oleh pemesan tadi dari yang diinputkan oleh teman saya. Kita juga bisa cetak PDF. Ini salah satu library yang kita pakai. Sebentar. Nah, kita juga bisa mendownloadnya dan kita lihat isinya seperti ini. Nah, status akan secara update otomatis jika diinput oleh karyawan. Kita lihat ke laporan. Pada laporan, admin bertanggung jawab untuk memindahkan player di tabel depending, memindahkannya ke di sablon press untuk menanggungjawabkan tugasnya kepada karyawan. Kita contohkan saja, kita input selesai. Tiga-tiga orderan tadi. Nah, setelah itu, jika karyawan menginput berapapun jumlahnya, akan terlihat oleh admin di sini. Misal, user karyawan dengan nama karyawan menginput dari tadinya di sablon ke dijahit, akan terlihat di sini. Dan juga waktunya akan terupdate otomatis secara real time. Itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, saya akan menjelaskan di role karyawan ya. Di sini karyawan itu ada beberapa karyawan. Yang pertama itu Mas Pram dilihat karyawannya. Itu ada di sablon, di press, di packing dan selesai. Itu ada 3 karyawan tugasnya itu. Yang pertama kita sebagai sablon press terlebih dahulu. Nah, di sini dari sablon press itu udah benotifikasi bahwasanya ada pesanan yang masuk gitu. Itu ada 3. Nah, misalkan dari si karyawan itu sudah melaksanakan atau sudah membuat eh, sablonannya itu, maka akan mengklik selesai. Selesai semua. Nah, setelah di sablon itu selesai, nanti bakal pindah ke dijahit, di karyawan dijahit gitu. Kita masuknya itu sesuai dengan karyawan. Misal kita di sablon ya karyawan di sablon. Nah, misal kita masuk jadi karyawan dijahit ya tetap dijahit. Seperti itu. Nah, ini kita sebagai dijahit, misalkan jahitnya sudah selesai, maka diklik selesai semuanya. Dan begitu pun selanjutnya di karyawan packing akan misal selesai, bakal pindah lagi di inputan selesai. Maka misalkan kita udah selesai, akan mengirimkan notifikasi juga ke adminnya sama ke pemesan juga seperti itu. Kita lihat di bagian admin. Nah, tadi kan di sininya kan masih di pending. Sekarang statusnya itu sudah selesai atau sudah bisa diambil seperti itu. Dan di sini juga bisa ngelihat dari kinerja karyawan dari yang pertama di sablon press ke jahit, terus dari dijahit di packing, terus dari di packing selesai seperti itu. Kita bisa mantau dari admin itu bisa mantau dari kinerja karyawannya seperti itu.
lihat ke pemesan di bagian pemesan. Nah, di statusnya juga sudah selesai karena dari karyawan itu sudah menyelesaikan eh, sudah membuat baju-bajunya gitu dari tahapan-tahapannya seperti itu. Ya mungkin eh, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya. Cukup sekian. Mungkin sudah dah. Dari CRUD-nya udah kan? Nah, untuk CRUD sendiri, kita fitur untuk update dan hapus berada di admin, yaitu di pesanan. Kita lihat di sini, admin dapat menghapus pesanan juga. Oke, cukup sekian, bro. Oke, mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.